Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Joyce Palempung selaku pengajar praktik dari saya sendiri, kepada Pak Hudri selaku Kabid GTK dari Dinas Pendidikan, dan kepada kepala sekolah saya dari SD 1 Tebing, Bapak Ihsan yang saya hormati, dan kepada kawan-kawan rekan guru di SD Negeri 001 Tebing serta wali murid yang datang pada hari ini yang juga saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan sholawat kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya selaku guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 001 Tebing akan memberikan sebuah oleh-oleh dari kegiatan lokakarya saya bersama guru-guru hebat lain yang berkumpul di satu kesempatan, yaitu lokakarya 1 kemarin, dan pada kali ini akan saya sampaikan dan akan saya bagikan kepada kawan-kawan di sini. Dan sebelum memulai kegiatan, perasaan saya sangat senang sekali dan saya sangat antusias dengan adanya dukungan dari kepala sekolah dan warga sekolah dengan kegiatan ini, dan juga campur aduk juga rasanya, Bu. Ya, ada deg-degannya, ada nervousnya, ada ya. Mungkin seperti ini rasanya kalau ini ya, apa? Nah, kalau ini acara-acara yang resmi serius. Nah, pinangan misalkan ya. Ya, didampingi oleh 2 orang tua dan menghadap orang banyak untuk menyampaikan sesuatu. Begitu rasanya. Tapi dari hal itu yang awalnya saya mungkin belum pernah coba karena kita lebih banyak menghadapi murid. Nah, pada pendidikan CGP ini selain murid kita juga berhadapan dengan orang lain, guru, ya, orang dari pihak-pihak dari luar sekolah, dan itu sebuah tantangan dan sebuah proses bagi diri kita untuk terus belajar dan untuk mengembangkan kemampuan kita. Jadi itu adalah proses yang saya harus nikmati dan harus saya jalani. Dan sebelum memulai diskusi kita pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan atau membacakan sebuah puisi, Bu. Boleh? Ya, boleh. Ya. Boleh, Bu. Baik. Mohon maaf sebelumnya. Puisi karya Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Nilia, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Nilia itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia.
Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Baik. Jadi tadi adalah puisi karya Presiden Soekarno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Puisi yang sangat indah, namun yang membawakan bukan penyair atau pujangga, jadi ya seadanya, sekedarnya. Ya, yang membawakan bukan pujangga. Jadi sekedarnya saja. Ya, baik. Dari puisi yang sudah saya bawakan tadi, yang sudah saya baca, saya ingin mengajukan pertanyaan. Aku Melihat Indonesia, karya Presiden atau Bung Karno, Presiden Soekarno atau Bung Karno. Baik, saya ulangi lagi dari puisi yang sudah saya bacakan tadi. Kira-kira apa makna tersirat dari puisi tadi? Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaannya? Kira-kira makna apa yang ada dalam puisi tersebut? Tentang keindahan Indonesia. Tentang keindahan Indonesia. Ya, bisa juga. Ada lagi? Itu merupakan visi Bung Karno. Visi Bung Karno tentang Indonesia. Iya, benar sekali. Ingin merdeka. Ya, kebanggaan seseorang terhadap tanah airnya. Kebanggaan seseorang tentang tanah airnya atau pemimpin tentang tanah airnya. Ya, tepat sekali. Ada lagi? Ingin merdeka. Ingin merdeka. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dari jawaban-jawaban Bapak Ibu tadi sudah sangat tepat ya. Makna tersirat dari puisi itu adalah kebanggaan terhadap negaranya, kebanggaan terhadap bangsanya, kemudian sebuah cita-cita besar tentang visi dan juga impian tentang bangsanya. Salah satunya adalah merdeka. Jadi itu adalah makna tersirat dalam puisi tersebut. Nah, sekarang kalau saya kaitkan, Bapak Ibu ya, kaitkan kalau tadi adalah presiden dengan melihat bangsa dan negaranya yang sangat luas dan sangat besar. Kalau saya kaitkan dengan guru, profesi pendidik, maka yang dilihat adalah siapa Ibu itu? Ya, peserta didik. Ya, peserta didik atau murid-murid. Ya, murid-murid. Nah, murid-murid ini adalah impian kita. Impian kita yang selalu kita dambakan. Ingin menjadi apa mereka nanti? Nah, murid-murid. Seperti tadi, Bung Karno melihat cita-cita terhadap bangsanya, tanah airnya. Kemudian kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kita ingin lihat atau kita ingin ubah adalah murid-murid. Murid-murid adalah bagian besar dari sebuah visi seorang guru penggerak. Nah, dari visi tersebut yang ingin kita lihat dari murid-murid kita, banyak sekali hal yang ingin kita lihat ya. Misalkan
Apa saja Ibu dari murid-murid yang ingin kita lihat? Tentang perilaku religiusnya, Perilaku religius, ya. Ada lagi? berkarakter, Berkarakter, ya. Mengembangkan potensi murid. Mengembangkan potensi Murid. murid itu sendiri, ya, yang berbeda-beda. Ya, itu adalah visi yang salah satu visi yang ingin kita lihat dari anak tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah diskusi, dan tujuan diskusi dari kegiatan tersebut adalah menilai kesesuaian dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Melalui diskusi kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah impian dengan cita-cita yang diharapkan oleh guru. Dan yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program yang dapat mendorong pertumbuhan murid sesuai kodratnya. Dan itu adalah tujuan diskusi kita kali ini. Kemudian sebelum melanjutkan, saya ada sebuah video yang ingin saya tayangkan kepada Ibu Bapak guru di sini. Baik, ya tadi kita sudah menyaksikan ya tentang sebuah video animasi dari Bernard Baer. Nah, dari video tersebut apa yang Ibu atau Bapak guru bisa ceritakan secara singkat? Ya. Untuk meraih sesuatu tujuan yang kita inginkan itu harus berusaha tanpa pantang menyerah.
Ya, mantap sekali Bu. Nah, di video tersebut Bernard Baird ingin mencapai sebuah puncak gunung, ya. Dan di gunung itu dia membayangkan bahwa dia bisa ke sana, bisa membayangkan hal-hal yang indah di sana. Nah, dan untuk mencapai puncak gunung tersebut pasti tidak dengan cara menghilang gitu saja langsung tiba-tiba muncul di sana kan. Nah, pasti ada cara atau langkah-langkah yang ditempuhnya agar si Bernard bisa sampai ke puncak. Nah, dari video tersebut itulah namanya visi dan misi, Bapak Ibu. Visi kita adalah impian atau garis finish, garis akhir, tujuan akhir yang ingin kita capai, ingin kita raih, itu adalah visi. Nah, kemudian untuk mencapai visi tersebut, garis finish tersebut, pasti ada berbagai macam cara untuk sampai ke sana. Nah, cara-cara tersebut dinamakan apa, Bu? Ada yang tahu? Nah, misi. Nah, misi. Nah, misi adalah cara atau langkah-langkah yang bisa ditempuh agar kita bisa meraih visi, garis finish. Nah, itu namanya visi dan misi. Jadi kalau misalkan kita mau pergi ke Batam, tapi misinya kita naik kapal ke Tanjung Batu, sampai tak? Tidak. Nah, jadi untuk meraih visi, untuk sampai ke visi, kita harus menggunakan misi-misi yang sesuai, yang tepat, yang benar, yang relevan dengan keadaan, khususnya keadaan sekolah tersebut, murid-murid tersebut. Nah, jadi misi dan visi harus mempunyai kesesuaian. Ya. Nah, itu adalah visi dan misi. Dan sebagai warga sekolah, di sini Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik, dan ada Ibu yang terhormat, Ibu Wali Murid, kita sudah tahu bahwa setiap sekolah, satuan pendidikan punya visi yang ingin dicapai melalui misi. Nah, untuk mencapai visi tersebut itu perlu diselaraskan atau perlu dikaitkan dengan kebutuhan siapa, Ibu? Kebutuhan semua murid, semua warga sekolah di situ. Nah, itu adalah visi dan misi. Apakah visi dan misi itu hanya sebuah pajangan? Tidak, ya setiap hari kita lewat dinding yang ada tulisan visi misi yang sangat besar. Tapi apakah itu hanya cuma untuk menghias dinding sekolah? Tidak. Nah, dari visi dan misi itulah tujuan kita setiap hari mengajar, belajar, atau melakukan kegiatan-kegiatan dengan peserta didik. Nah, visi itulah yang ingin kita capai. Jadi bukan sekedar pajangan di dinding di sekolah. Nah, kemudian di sini saya sebelum ada materi lagi, nah mungkin sudah agak ngantuk, lesu, lemah. Baik, saya akan ngajak briefing dengan singkat dan cepat. Baik, semuanya boleh berdiri, Bapak Ibu. Baik, sekarang tolong angkat jarinya ke depan wajah masing-masing, Bapak Ibu. Nah, sekarang angkat jarinya dan mohon tatap wajah saya yang ganteng ini. Oke. Nah, sekarang sambil melihat saya, tolong putar-putar jarinya searah jarum jam. Nah, pelan. Nah. Nah, sekarang cepat, agak cepat.
Tambah cepat lagi. Tambah cepat lagi. Terus kemudian pegang bagian tubuh yang saya perintahkan sambil melihat mata saya. Hidung. Ya Bu. Ya ibu salah fokus, kurang fokus. Oke, 1. Sekarang ulangi lagi. Tatap lagi, tatap wajah saya, tangan saya. Cepat, 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 cepat. Pegang pipi. Tidak dia. Oke, terakhir. Perkataan atau jari nih yang ikuti. Nah, sekarang perkataan fokus. Tapi matanya tak boleh menengok kanan kiri. Tetap diputar, lihat saya. Cepat. Pegang bibir. Bu berarti salah. Tak boleh curang ya Bu. Oke. Baik, sekian ya, kita cuma buat memasangkan suasana aja biar lebih fokus. Ubet bibir. Baik. Baik. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Nah, dalam sesi diskusi ini ada namanya kesepakatan ya Bapak Ibu, kesepakatan diskusi tentang visi dan misi. Nah, kesepakatan ini berlaku dalam diskusi ini. Dan saya juga ingin memberikan sebuah informasi atau ilmu baru yang saya dapatkan. Kalau kesepakatan itu adalah pengganti dari apa? Hukuman atau peraturan. Nah, peraturan yang kita buat setiap hari di kelas, bahkan di sekolah, yang kita buat di kelas, di sekolah, misalkan anak tak boleh ini, anak tak boleh ini, kamu tidak boleh ini. Nah, itu namanya adalah apa? Peraturan. Kamu tidak boleh memakai baju selain tidak sesuai aturan. Dilarang memakai sepatu selain warna hitam. Nah, itu namanya apa? Aturan. Bapak Ibu, ada aturan kelasnya? Di kelas aturan ada? Nah, itu namanya aturan. Aturan itu identik dari ilmu yang saya dapatkan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Aturan itu erat kaitannya dengan zaman kolonial. Nah, kolonial itu adalah menjejali aturan-aturan yang anak itu atau manusia itu tidak tahu alasannya dan konsekuensinya. Intinya dia harus mematuhi aturan A sampai Z. Itu aturan. Nah, dalam penerapannya di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, aturan yang setiap hari kita berikan ke anak-anak baiknya kita ubah menjadi namanya keyakinan. Nah, keyakinan bedanya dengan peraturan apa? Nah, keyakinan di sini adalah kita bertanya kepada anak solusi atau yang ingin dia rasakan, ingin dia cita-citakan agar mendapatkan suasana yang nyaman, misalkan ya, mendapatkan sesuatu yang dia harapkan agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, dalam diskusi ini ada namanya keyakinan atau kesepakatan. Bisa dimulai. Kira-kira agar diskusi ini berjalan nyaman dan lancar, kesepakatan apa yang ingin Ibu buat? Contohnya, kesepakatan diskusi. Kesepakatan diskusi. Ya. Iya. Contohnya? Kalau mau bicara, Tertib. Baik. tidak memotong bicara orang lain. Iya, baik. Jadi saat diskusi, bagi yang ingin berpendapat adalah apa? Mengangkat tangan. Oke. Bagi yang ingin mengumumkakan pendapat, ide atau gagasan, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Yang kedua, apalagi Bu Ibu? Ikuti diskusi dengan semangat.
Baik, mengikuti diskusi dengan semangat dan tertib. Oke, itu yang kedua. Kemudian agar diskusi kita berjalan lancar, apalagi yang ketiga? Semangat dan tertib. Ya, melakukan diskusi dengan semangat dan tertib. Oke, cukup dua aja. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Setuju Ibu? Setuju. Baik. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan orang lain atau tidak. Ya. Jadi semua orang berhak untuk Pendapat. berpendapat. Baik. Oke, itu diskusi kita, kesepakatan yang akan kita patuhi atau sepakati di acara diskusi kali ini. Ataukah cuma cukup 3? Pasti ada lagi. Ya. Ikuti diskusi dengan perasaan bahagia, senang. Ya, senang. Iya. Tadi sudah. Ini pun tadi tertentu. Ya. Silentkan handphone. Baik, setuju? Bertanya yang sopan. Oh ya. Bertanya dan berbicara menggunakan bahasa yang sopan ya. Ya. Matikan. Oke, mungkin dari saya menambahkan ya. Oke, dari ibu-ibu sudah ada 5, dari saya 1. Mungkin tadi apa namanya? Bagi yang ingin meninggalkan diskusi, meminta izin. Oh iya Pak, masih Pak. Masih. Wisnu, Wisnu. Ya, kawan-kawan Ya semua. Pak, makasih banyak Pak. Jadi jumpai. Makasih Pak. Makasih Pak. Lagi. Ya, mengikuti sesi diskusi Bu dengan selesai. Mengikuti diskusi hingga selesai. Oke. Baik. Baik, ini susunan kesepakatan diskusi pada siang hari ini. Kita sepakati ya, Ibu. Ya. Baik, oke, sepakat. Nah, sepakat. Baik. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Oke, kesepakatan diskusi. Yang pertama, silakan Ibu baca. Nah, apa? Angkat tangan sama bertanya. Ya, angkat tangan saat izin berbicara dan bertanya. Yang kedua, Diskusi dengan semangat dan tertib. ya, diskusi dengan semangat dan tertib. Yang ketiga, Tidak memotong pembicaraan orang lain. baik. Yang keempat, Bertanya dan berbicara dengan sopan santun. baik. Yang kelima, Mematikan nada di HP atau silent. baik. Yang keenam, Bagi ingin meninggalkan diskusi untuk meminta izin meninggalkan ruangan diskusi. baik. Yang terakhir, Mengikuti diskusi hingga selesai. baik. Apakah ada yang keberatan? Tidak. Oke, sepakat ya, anak-anak ya. Ya, ibu-ibu. Sepakat Pak. Ya, Kita berat. Pak. Oke. Baik. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Saya memiliki, Ibu, beberapa kalimat
yang ingin saya lengkapi, tapi harus dengan ide atau gagasan dari ibu-ibu semua. Ini adalah proses menyusun visi sekolah kita. Ada 6 kalimat yang ingin saya isi, nah tapi bukan dari saya pribadi, saya pendapat pribadi, tapi adalah gagasan atau ide yang berasal dari ibu-ibu di sini. Baik. Yang pertama, siapa yang ingin memberi kontribusi dalam diskusi? Baik, Ibu Novi, silakan. Ya, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter kreatif. Oke. Baik. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter kreatif. Baik. Inovatif. Oke. Inovatif. Oke, sepakat ibu-ibu? Apakah ibu ingin anaknya atau muridnya mempunyai karakter yang kreatif dan semangat, tertib? Iya. Kreatif dan inovatif? Baik. Oke, nomor 1 sudah diisi atas ide gagasan Bu Novi yang sudah disepakati oleh kawan-kawan. Kemudian kalimat kedua, siapa yang ingin memberikan gagasan, ide, atau keinginan tentang muridnya atau tentang anaknya? Coba dari Ibu Wali Murid. Coba dibaca dulu. Memiliki potensi dan karakter yang beragam. Kita percaya, coba disambung Bu, langsung dari kalimat dengan ini ya. Memiliki potensi dan karakter yang beragam. Oke, kita percaya bahwa murid adalah murid memiliki. dan karakter yang beragam. Oke. Kita di sini Bapak Ibu wali murid dan Ibu wali kelas percaya bahwa murid memiliki kompetensi dan karakter yang Potensi. yang beragam. potensi dan karakter yang beragam. Apakah benar? Ibu wali murid kelas? Benar sekali, Pak. Iya, semua anak di sini di sekolah kita punya potensi karakter yang beda-beda. Contohnya ada yang suka bidang melukis, seni, suka bidang olahraga, suka di bidang roh kerohanian. Jadi setiap anak punya potensi yang beda-beda, sangat sesuai. Baik, terima kasih Bu Saina. Kemudian langsung saja kita melanjutkan diskusi untuk pertanyaan kalimat ketiga. Silakan siapa yang mau memberikan kontribusi dan gagasan? Dari Bu Noy. Iya, boleh. Di Tiga. sekolah kita mengutamakan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang Berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oh iya, baik. Baik, terima kasih Bu Noy. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, para hadirin setuju? Ya, karena kita saat ini ingin mengubah mindset kita sebagai guru dan juga orang tua murid bahwa anak mempunyai potensi kodrat yang berbeda-beda dan pendidikan harus diberikan sesuai dengan kebutuhannya agar tercipta profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itulah yang ingin kita utamakan. Baik, langsung saja yang keempat, silakan. Baik, dari ini wali murid Bu Lisa. Murid di sekolah kita sadar bahwa berperilaku positif dan mengembangkan bakat. Murid di sekolah kita sadar bahwa perilaku Berperilaku positif, belajar dan mengembangkan. Oke. Murid di sekolah kita sadar bahwa perilaku positif, belajar dan mengembangkan bakat. Apa lagi? Oh iya, mengembangkan bakat. Iya.
Jadi murid-murid di sekolah kita sebagian besar sudah sadar ya tentang nilai-nilai positif ya. Iya. Kemudian pertanyaan atau kalimat rumpang nomor 5. Siapa yang ingin menambahkan? Ya, Bu Peti. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu membimbing atau menuntut murid sesuai dengan profil Pancasila. Kita warga di sekolah yakin untuk mampu membimbing Atau menuntut murid murid, sesuai dengan profil Pancasila. membimbing murid sesuai dengan profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Oke, itu nomor 5. Baik, sebelum masuk ke 6 kita break sebentar, ada azan. Baik Ibu-ibu, kita langsung masuk ke 6. Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya Bu Rini silakan. Setiap murid mempunyai bakat dan potensinya yang berbeda-beda. Iya, hampir sama dengan yang di atas ya. Ya. Baik, kita dan warga di sekolah paham bahwa setiap murid memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda untuk dikembangkan. Baik. Apakah sudah sesuai atau mungkin ada yang perlu direvisi dari kegiatan kita untuk mengisi kalimat rumpang ini? Sudah sesuai? Sudah. Iya, sudah sesuai. Baik, karena pada tujuannya, pada dasarnya saat ini tujuan kita adalah membentuk profil karakter anak menjadi anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi kita memasukkan profil pelajar Pancasila dalam kalimat rumpang itu sangat sesuai. Baik, terima kasih. Jadi sudah terpenuhi semua kalimat rumpangnya. Silakan. Slide berikutnya. Yang masih rumpang atau yang sudah diisi? Itu sudah diisi. Baik. Nah, ini adalah harapan kita, cita-cita kita, impian kita sebagai wali murid, sebagai guru kelas, sebagai warga sekolah yang ada di sekolah SD 001 Tebing. Ini harapan atau visi-visi yang ingin kita capai. Nah, apakah ini dapat dicapai dengan mudah? Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena setiap impian, setiap tujuan pasti mempunyai cara atau metode dan pendekatan yang bisa kita lakukan. Pastinya harus ada apa dulu? Ada kemauan dari diri kita ya Bu, untuk membentuk anak murid kita seperti apa. Nah, di sini saya mengenalkan sebuah pendekatan untuk mencapai impian-impian tersebut menggunakan pendekatan namanya inquiry apresiatif atau AI. Maaf, bukan artificial intelligence. Inquiry apresiatif, IA. Nah, IA. IA. Nah, pendekatan ini adalah metode lama, cuman mungkin belum banyak kita kenal. Nah, metode ini adalah mengidentifikasi hal-hal baik apa yang ada di sekolah kita. Kekuatan kita di sekolah ini, apa yang kita miliki. Nah, kadang kita sebagai guru merasa bahwa memiliki serba kekurangan, memiliki kelemahan, memiliki sikap yang rendah diri atau kurang percaya diri dengan potensi yang kita miliki.
Nah, itu menandakan bahwa kita terlalu fokus terhadap apa? Kekurangan atau kelebihan? Kekurangan. Iya, kita sebagai guru atau sebagai manusia kadang kita hanya fokus dengan kekurangan terus, kekurangan yang kita miliki ini itu, membandingkan dengan hal lain yang lebih dari diri kita. Itu kita selalu terjadi dalam diri kita atau mungkin di sekolah, hanya fokus dengan kekurangan. Nah, dengan pendekatan inquiry apresiatif kita dituntut atau diarahkan untuk berfokus pada apa? Pada, kalau tadi lawannya kekurangan, berarti lawannya apa? Kelebihan atau kekuatan kita yang bisa kita miliki. Nah, melihat potensi kekuatan yang dimiliki di sekolah kita itu apa saja. Nah, kita akan diskusi. Nah, menggunakan namanya pendekatan bagja. Nah, jadi pendekatan tadi mencari potensi kekuatan menggunakan pendekatan apa namanya? Bagja. Bagja itu bahasa Sunda sebenarnya. Cuman dalam pendekatan IA bisa diakronimkan, dipanjangkan dengan yang pertama A, ambil pelajaran. Ambil pelajaran maksudnya adalah ya. Itu B. Oh B, ya maaf B. Buat pertanyaan. Buat pertanyan yang ingin kita tingkatkan atau apa yang ingin kita tingkatkan, apa yang sudah berkembang di sekolah kita. Yang A, ambil pelajaran. Yang G, apa? Gali mimpi. Gali impian, gali mimpi, gali cita-cita. Gali harapan kita apa? Yang J, jabarkan rencana. Yang A, atur eksekusi. Nah, itu adalah tahapan bagja, prakarsa perubahan. Nah, dalam kegiatan bagja ini apakah bisa dilakukan hanya oleh kepala sekolah dan guru? Siapa yang bisa dilibatkan, Ibu-ibu? Kepala sekolah. Kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, pemangku kepentingan, seluruh warga sekolah ini yang bisa berkontribusi dalam pendekatan bagja ini, menggali kekuatan-kekuatan dalam sekolah ini. Kemudian lagi bagja. Lanjut. Nah, dari bagja tadi ada sebuah pertanyaan pemantik. Apa kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk mewujudkan visi yang sudah kita harapkan tadi? Nah, kita berpikir, kira-kira banyak sekali potensi yang kita miliki, namun kadang kita terlalu fokus dengan kekurangan atau dengan kelemahan. Jadi, mengakibatkan kelebihan atau kekuatan tersebut tidak muncul. Nah, sekarang kita akan mencarinya. Ini visi sekolah kita ya, Ibu-ibu. Yang tiap hari, tiap pagi kita lihat, kita lewat sini di dinding. Nah, apakah ini hanya cuma sebatas hiasan dinding? Tidak tentunya ya. Tentu tidak. Nah, ini adalah tujuan besar kita warga sekolah. Ini yang ingin kita capai. Nah, ya. Masih ingat? Ingat? Nah, silakan di ini ada yang ingat coba. Mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, berprestasi. Baik. Coba. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudaya, berkarakter, lingkungan. SD 1, yes. Kalau saya tutup, masih ingat? Masih. Saya semua dari kita pasti masih ingat karena ini adalah tujuan besar kita di sekolah ini. Nah, dari visi ini apakah kita saya akan mengajak ibu-ibu untuk
merevisi dan menggali apakah relevan dengan yang keadaan di lapangan? Sudah. Oke, coba. Nah, yang pertama ada beriman dan bertakwa. Visi beriman dan bertakwa. Nah, ini yang bisa kita temukan ya Ibu. Religius. Beriman dan bertakwa. Ya, ini beriman dan bertakwa sesuai dengan visi kita. Nah, ini apakah ibu-ibu di sini menjumpai kegiatan ini di sekolah? Ya. Ya. Kebiasaan setiap hari. Kegiatan keagamaan. Itu di luar kelas. Ya, Yang di betul. kelas contohnya apa ibu-ibu? Berdoa Ada? sebelum belajar. Iya. Nah, jadi beriman dan bertakwa itu sesuai Sesuai. atau sudah sesuai dengan sekolah kita? Sesuai. Sesuai banget. dengan sekolah kita, sesuai dengan visi, sesuai dengan sudah karakteristik sekolah kita sudah sesuai dengan Ya, visi. benar sekali, Pak. Apakah perlu direvisi atau dihilangkan? Tidak. Tidak, itu adalah Ditingkatkan. ditingkatkan. Bagus sekali Bu. Oke, jadi yang poin atau indikator yang beriman dan bertakwa sudah sesuai. Sesuai dengan P5, profil pelajar Pancasila sesuai. Baik, yang kedua ada berprestasi. Nah, ya ini adalah hal-hal yang kita jumpai di sekolah. Potong mak. Apakah murid ibu-ibu di sini ada yang pernah juara tingkat kabupaten, kecamatan, korwil? Sudah. Cergam. Iya. Gamcer. Hebat sekali. Nyanyi solo juga saya ada nyanyi solo. Oh ya, dari Ibu Rini nyanyi, dari Bu Peti Gamcer. tingkat apa Bu? Tingkat kabupaten. Wah, mantap sekali. Di provinsi. Solawat, Pak. Dari kelas Bu Lian, Solawat. solawat. Ya. Bagus, baik. Itu menunjukkan sesuai dengan visi dan misi tidak? Sesuai? Iya, sesuai. Berprestasi? Sesuai. Jadi sekolah kita sudah mencapai nilai prestasi. Perlu ditingkatkan? Perlu. Tentu perlu. Iya. Di semua Ini bidang. ya. Semua Oke. bidang. Kemudian yang ketiga, oke, berbudaya dan berkarakter. Nah, contoh budaya karakter baik apa yang bisa kita jumpai pada anak murid kita? Coba. Ya. Senyum, salam, Sopan, santun, sapa. Iya, apa Bu? 5S. 5S. Salam, senyum, sopan, dan santun. Apakah itu dilakukan oleh murid kita di sekolah? Ya, Pak. Ya. Iya, iya. Jujur, tanggung jawab. Tanggung jawab, iya. Jadi visi pada sekolah kita sudah bisa kita lihat dalam fenomena sehari-hari ya. Anak murid kita berkarakter dan berbudaya. Baik. Selain 5S apa lagi? Kira-kira Jujur, ya. disiplin, Jujur, disiplin, ya. Karakter baik. tanggung jawab. gotong royong. Baik. Kemudian selanjutnya, jadi sesuai ya budaya sekolah kita. Sesuai, Pak. Sesuai, Pak. Next. Oke. Oke. Nah, di sini saya menawarkan sebuah visi sebagai guru penggerak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan mencapai profil pelajar Pancasila. Di sini visi yang saya tawarkan adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Nah, ini adalah karakter atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam visi yang saya buat. Nah, baik, kemudian. Nah, masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila, Ibu-ibu? Ya, Pak. Pertama, Bisa kita nyanyi? Bisa. Ya, Ya, semua berdiri. baik. Silakan berdiri. Oke.
Coba ya, profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mantap. Bukan. Baik. Dan setelah kita membahas dan menguraikan visi misi sekolah, ternyata visi kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila tidak, Bu? Memuat indikator pelajar Pancasila? Sudah, ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita tambahkan atau kita kurangkan, itu adalah sesuai dengan kebutuhan sekolah kita dan karakteristik sekolah kita. Jadi sekolah kita dapat kita simpulkan sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, baik. Baik. Dan bagi Bapak Ibu guru dan Ibu wali murid yang sudah hadir pada acara diskusi kali ini tentang visi misi sekolah untuk menuju profil pelajar Pancasila sudah kita lakukan, dan cukup sekian. Jika ada atau perubahan ke depan tentang visi dan misi menyesuaikan dengan karakteristik kesatuan pendidikan dan kebutuhan murid, kita bisa lakukan, tidak hanya menunggu 5 tahun, 4 tahun periode yang lama, tapi tahun itu juga bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian cukup sekian, dan terima kasih atas perhatian dan partisipasi ibu-ibu semua di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke Ibu Joyce. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Saya akan memberikan penguatan ya. Bapak Ibu, tadi kita sudah langsung aja ya ke visi misi aja. Visi misi tadi gunanya kita membuat kalimat-kalimat, mengisi kalimat rumpang itu tadi adalah mengambil aspirasi ya, mengumpulkan aspirasi guru dan mewakili orang tua atau apa aja mungkin tenaga administrasi untuk dicocokkan dengan visi misi yang kira-kira dibuat oleh Sekolah. guru penggerak dan sekolah. Nah, tadi Pak Wisnu ada kasih tunjuk Pak, yang Pak Wisnu buat tadi nggak menengok aku tadi. Oh, wujudkan tadi yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kreatif, mandiri serta berkemenangan global. Oh, ini dari guru penggerak ya? Saya. Oke. Jadi ada perbedaan ya kalau yang dari sekolah. Dari sekolah mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudaya, berkarakter, dan peduli lingkungan. Nah, Bapak Ibu, visi sekolah ini kalau misalnya enggak sesuai dengan yang kita ngomongin tadi, boleh kasih masukan ke kepala sekolah. Apakah Pak, agar ini kita kurang? Bukan salah. Menambahkan. Mungkin kami boleh menambahkan karena di situ ada bicara tentang, kalau saya lihat ada bicara tentang karakter. Kalau yang tadi beriman bertakwa semua ada. Bapak Ibu, untuk beriman bertakwa ini tidak serta-merta itu adalah karakter Pancasila loh ya. Karena kalau beriman bertakwa, Pancasilanya itu masuk ke sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Sementara kalau Pancasila kita itu kan ada 5. Ada kemanusiaan, ada persatuan, ada musyawarah, ada keadilan. Di mana kira-kira karakter Pancasila yang berjiwa atau berprofil Pancasila itu kalau misalnya mau ditambahkan mungkin di karakter Pancasila ya. Jadi tinggal tambahin karakter Pancasilanya. Jadi siswa diharapkan untuk bisa menghargai orang yang berlainan suku, orang yang berbeda keyakinan, atau apalah yang bisa ditambahkan, suka bermusyawarah. Ketika ada masalah selalu harus musyawarah, nggak ada main hakim sendiri. Nah itu kan ada karakter. Jadi berkarakter ini, karena kalau cuma berkarakter, kalau yang di visi-visi sekolah ya, kalau cuma sampai di berkarakter, yang di atas kan beriman bertakwa itu kan karakter.
Iya kan? Sudah karakter itu loh. Jadi kalau dibawa lagi cuma berkarakter, berbudaya, berkarakter, berarti karakter ini sudah kalimat mengulangi yang di atas, menguatkan kalimat yang di atas. Mungkin seperti itu. Itu tambahan aja ya. Jadi apa yang kita sudah diskusikan tadi harusnya tergambar di visi misi sekolah. Jadi mungkin itu PR-nya dari Pak Wisnu. Jadi rangkum apa semua yang tadi sudah dirangkum, yang diketik tadi. Kemudian Pak Wisnu ke kepala sekolah, Pak, mungkin visi misi kita agak kurangnya di sini. Mungkin lebih bagus tambah sesuai dengan diskusi kami. Dan nggak boleh maksa. Kalau kepala sekolah bilang baru aja direvisi, memang sebenarnya Bapak Ibu bikin visi misi sekolah itu harganya mahal loh. Karena dia harus ada komite sekolah, harus ada orang dinas, semua harus ada SOP-nya, pelaksanaannya, kemudian ditetapkanlah itu visi misi sekolah. Jadi nggak sembarang bikin visi misi sekolah, kemudian dilaporkan ke dinas pendidikan bahwa visi misi sekolah itu seperti ini. Karena kalau bicara tadi kan Pak Wisnu sudah jelaskan, visi itu adalah apa tadi Pak? Untuk mimpi kita ke depan, tujuan. Nah, jadi kalau bicara mimpi berarti awal dari semua kegiatan yang dilakukan di sekolah ini nggak boleh keluar dari visi. Kemudian yang bagaimana mencapainya itu yang namanya misi. Jadi hal-hal apa yang kita lakukan untuk supaya sampai ke sana itu disebut dengan misi. Apa yang mau kita lakukan? Aku minta tolong foto kan. Ibu pegang kamera baru aku ingat aku ada dokumentasi. Jadi untuk mencapai misi yang kita cita-cita, itu kan yang kita cita-citakan belum nampak. Yang nampaknya itu ketika anak tamat. Jadi visi kita untuk anak yang baru masuk BPDB ini nanti ketika kamu tamat, nak, seperti ini loh hasilnya. Nanti kelihatan mungkin yang tahun ini lebih baik semua, bagus semua. Tahun berikutnya evaluasi lagi kok anaknya kayak sopan-sopan lah ya. Pandai ya pandai, tapi kelakuan kok mungkin ternyata dia anak ceria. Itu kira-kira. Jadi misi itu adalah rencana jangka pendek dan visi itu adalah rencana jangka panjang. Aku suka bilang sama yang nanya-nanya guru-guru, Bu, visi misi seperti apa? Kalau bicara untuk teorinya panjang sangat. Contohnya ketika saya mau nikah, saya punya visi keluarga, saya mau berkeluarga. Anak saya cukup 2 saja. Gitu. Saya mau anak saya nanti sekolah, dia nanti pintar, tapi dia berjiwa Pancasila, dia bertakwa gitu, dan dia mampu bersaing di sekolah aja juga boleh lah. Jangan dulu tinggi-tinggi ke global, nanti sekolah aja susah, apalagi sudah berglobal, sudah nggak ada batasnya. Dia punya prestasi. Ya caranya saya mencapai itu, ya pertama saya harus kawin. Kan saya nggak punya anak, kawin. Iya kan? Itulah misi pertama saya. Jangan udah anak tua belum kawin nih generasi. Masa zero population growth dulu kan? Kalau penambahan penduduk 0 terus nggak nikah kan harus nikah kan? Hal itu kan? Oh, di agama yang bilang nikah kan? Aku nggak jangan kesana nanti nggak enak aku kalau ngomong. Kemudian nikah, kemudian saya harus program anak saya. Waktu ada 2, ada cewek, tiba-tiba ada cowok 2. Waduh. Cewek tak ada, ya oke lah, agaknya mobil ngerem, berhenti sini, ya udah agak lewat sedikit, dapatlah cewek, kira-kira gitu ya. Jadi 3 lah tak apa, kemudian kita mulai sekolahkan. Itulah tahap-tahap, kemudian ketika anak jadi sarjana, berhasil nggak kira-kira? Wah, iyalah nengok. Kalau mamanya guru, anaknya tamat SMA, kerjaannya cuma ngangong, mana lah itu ya? Terlalu susah, itu penyimpangan di visi misi itu namanya. Kan kalau benar sih katanya gini loh Bapak Ibu ya. Kalau bicara visi misi keluarga ini ya, keluarga saya bicara karena kan saya punya anak kan di rumah, jadi di sekolah saya anggap itu anak saya. Orang tua itu berhasil bukan diukur ketika bapaknya, ibunya S2, S3 gajinya gede, tetapi ketika anak-anaknya di rumah itu berhasil. Itulah yang namanya orang tua berhasil di dalam keluarganya. Bukan ngumpul harta, emang juga kubur kan juga kan. Tapi ketika anak-anak kita kemudian berhasil sekolah, itulah sebenarnya keberhasilan orang tua. Mampu membawa anaknya selesai
selesai pendidikan dengan catatan dia berakhlak mulia, itu kan takwa. Nah, itu visi misi yang kita buat di sekolah. Dan nggak terwujud visi misi kita ketika anak kita lulus. Nah, itu evaluasi lagi ke sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu ya penguatan dari saya untuk Pak Wisnu sudah mulai baris keren banget lah. Seniornya juga begitu pasti ya. Jadi sebagai PP diwajibkan untuk memberikan penguatan ketika selesai ACGP presentasikan. Oke, demikian Pak Wisnu, saya kembalikan ke sana atau ke sana. Oh, ke Pak Wisnu. Kalau acara ada tutup. Dia udah tutup. Yang pasti tadi ada doa kan? Terima kasih doa. Bu. Terima kasih untuk tanggapannya. Baik. Terima kasih banyak Ibu Joyce atas penguatan dan motivasi. Itu menjadi cambuk semangat bagi saya untuk terus menyelesaikan pendidikan, menggali ilmu, dan untuk berkolaborasi dengan kawan-kawan. Ya? Oh itu ya. Motivasi untuk saya cepat nikah. Nah, motivasi saya. Sama. Katanya Bu selesai CGP pulang Bu. Rasa kalau nggak undang ya. Saya Bu. Hadir ya Bu. Baik, itu adalah visi dan misi yang telah saya paparkan dan telah Ibu Joyce beri penguatan. Jadi semoga kawan-kawan di sini selalu bergerak ya selaras dengan cita-cita visi yang sudah ada di sekolah ini untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Baik, saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Terima kasih kepada Bapak Wisnu Evandani yang telah memandu diskusi kita pada sore hari ini sehingga kita bisa mengetahui visi misi sekolah yang akan kita lakukan bersama-sama di sekolah terhadap murid-murid kita. Berikutnya acara terakhir adalah doa sebagai penutup yang akan dipandu oleh Bapak Isnanto Abadi. Silakan kepada Bapak dengan segala hormat. Alhamdulillah, baik. Bagus sekali yang berbahagia. Kayaknya cukup kita sama-sama kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa syafaatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Isnanto yang telah memandu doa pada kegiatan kita hari ini. Untuk kegiatan hari ini cukup sekian. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.